Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa Fahmi Hashim, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 11 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2024 Batch 2 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran tepatnya di kelas 9C SMP Negeri 11 Surabaya. Oleh karena itu, berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak berjumpa kembali dengan Pak Alfa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, apa yang nanti kita pelajari semuanya, kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan itu mari bisa memimpin doa ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah sudah dimulai ya. Sebelum kita mulai, anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekarang kalian bisa buka materi terkait dengan akikah dan kurban. Ya, perhatikan. Sekarang kita akan belajar terkait dengan materi akikah dan kurban, yang mana sebelumnya kemarin kita sudah membahas pembahasan terkait dengan hukum bacaan mat, ya, bahwa hukum bacaan mat itu terbagi menjadi dua. Ya, ada mat, ada mat, ada mat fadhi. Itu pembahasan yang kemarin. Nah sekarang ya, pembahasan selanjutnya itu terkait akikah dan kurban. Nah sebelumnya kita mempelajari, harus kita pahami terlebih dahulu bahwa akikah dan kurban ini apa? Merupakan ibadah yang berkaitan, bukan hanya berkaitan dengan Allah, tapi juga berkaitan dengan manusia. Jadi hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada. Akikah dan kurban anggaplah anjuran atau perintah Allah. Kemudian apa? Bukan sama seperti sholat. Ya, kalau sholat itu hubungannya langsung ambil isi Allah. Tapi kalau akikah dan kurban ada nilai plusnya lagi apa? Kita diajarkan untuk apa? Berbagi. Ya, benar ya. Nah, perhatikan. Sebelum Alfa mulai, Alfa absen terlebih dahulu. Siapa yang kita masuk pada pagi hari ini? Mulai dari Ahmad Aiman, Aditya Fauzi, sudah masuk. Ahmad Fadil, Alfiatul Bakti, Talita, Vendetta, dan yang terakhir Ardian. Nah, inilah beberapa teman yang tidak masuk
karena sakit ataupun kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya adalah perhatikan coba kalian perhatikan layar di depan ini adalah Alfa akan jelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan pembahasan akikah dan pembelajarannya jadi peserta didik memahami ketentuan mengenai ibadah akikah dan kurban. Jadi anak-anak pembahasannya pada pagi hari ini itu ada dua, ada akikah dan ada kurban. Ibadah akikah dan ibadah kurban. Tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian sebelum Pak Alfa memulai lebih lanjut, Pak Alfa akan tanya secara umum ya kepada kalian, mungkin ada yang tahu apa itu perbedaan antara akikah dan ada yang tahu nak? Intan, apa sih akikah itu mungkin tahu sebelumnya? Kelahiran seorang di umumnya kalian sudah tahu itu akikah. Kalau kurban jadi tahu perbedaannya antara akikah dan kurban. Kalau akikah tadi kaitan apa namanya penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran. Nah, kalau kurban kan? Oh, dikerjakan saat itu kan waktunya. Ya, sudah. Jadi ada yang tahu sih mungkin makna dan tujuan daripada akikah dan kurban ini? Apa makna akikah itu? Kemudian tujuannya akikah? Yang kedua? Yang ketiga? Anak sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, duduk kalian sekarang sudah berkelompok, kan? Sesuai dengan kelompok yang kemarin Pak sudah bagi. Jadi sebelum kita mulai kalian nanti perhatikan terlebih dahulu video ajar yang sudah Pak Alfa siapkan. Perhatikan anak. Kurban adalah perkara sesuatu kita dan salah satu kegiatan jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merupakan hal kesulitan juga dengan menjalankan segala yang bermanfaat seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai yaitu Nabi Ismail. Suaranya Beliau memang mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari keberaniannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan beliau ketika Nabi Ismail sendiri dijadikan oleh Allah bersama. Hewan juga, kan bisa diubahkan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj. Dan berarti tiap-tiap umat Allah akan syariatkan kebutuhan Allah supaya mereka mengenal Allah supaya mereka tertarik difisikkan kepada mereka. Maka Tuhan punya Tuhan yang Maha Esa, karena itu bisa diingatkan kepadanya dan berkata tidak orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, dapat disebut kepada Tuhan adalah dari jenis bahan atau apa atau makanan. Dan ketika melakukan penyembelihan, disyaratkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disyaratkan bukan seperti sapi, unta, kerbau, dan pada. Nah, itu tadi terkait dengan kurban. Ya. Jadi mulai dari kronologisnya adanya perintah untuk berkurban itu ada sejak siapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Biasa masalahnya kan dari sana. Kemudian hewan kurban yang disebutkan tadi berupa bahimatul an'am
tadi kan ada berapa? Kalau nggak salah ada mulai dari apa sampai yang sulit di 9 itu kurban jadi apa usaha kalian setelah melihat video terkait dengan kurban. Kemudian dilihat lagi ada video terkait akikah. Coba kalian perhatikan. Yang tak panjang. Akikah. Dodo gitu loh. Bila bayi itu lahir laki-laki, maka yang disembelih 2 ekor. Bila perempuan 1 ekor. Adik kamu laki-laki kan Rita? Iya. Mantap deh. Bakalan kenyang nih. Dodo tidak jauh dari makanan mulu. Syakil, itu penting tahu. Iya kan? Iya. Jadi kapan bu acaranya? Besok hari Minggu jam 1 siang, oke? Oke deh. Tapi dulu ada syaratnya. Apa syaratnya? Dodo yang harus membakar semua satenya ya. Paham? Asalkan kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang sudah ditampilkan tadi. Kan tuh tak sampai anggap itu tadi berakhir lah dengan Farid. Nah, untuk biar gak ngantuk, coba fokus ke Pak Alfa. Sekarang ikuti apa yang Pak Alfa ucapkan ya. Kalau Pak Alfa bilang 1, tepuk 1 ya kamu. Paham? Biar gak ngantuk. Tepuk 1. Ini melatih kefokusan kalian. Nanti yang apa namanya yang nggak mengikuti dengan baik nanti bisa menjelaskan sambil berdiri ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Sekarang Pak Alfa bilang angkanya saja. 2 1 3. Sangat itu cuman guna kayaknya yang itu. Perhatikan, itu tadi nak perbedaan antara akikah dan kurban. Sini, coba lihat kalian di depan. Akikah pengertiannya, kemudian pelaksanaan akikah itu yang baik kapan Pak? Ya, kalau yang sunnahnya itu ya hari ke-7 setelah kelahiran. Kemudian hukumnya sunnah, ya kan? Kalian bisa perhatikan di depan. Kemudian ketentuan hewannya yang harus disembelih itu apa sih kalau akikah? Kambing? Kalau kita akikahnya sapi boleh? Gak boleh lah ya? Karena ketentuannya itu kambing atau kalian sudah berkelompok ini, perhatikan juga di depan itu diskusikan dengan teman satu kelompok kalian untuk mengidentifikasi, mencari data maupun informasi terkait satu. Apa itu? Apa makna dan tujuan utama dari pelaksanaan akikah dan kalian nanti bisa pelajari. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara akikah dan kurban dalam Islam? Yang ketiga, apa saja syarat, tata cara dan hikmah dari pelaksanaan akikah dan kurban. Di sini kalian akan Pak Alfa kasih lembaran ini setiap kelompoknya untuk mengidentifikasi atau mencari data terkait 3 pertanyaan itu biar kamu lengkapi secara berkelompok. Mana ya? Jadi Pak Alfa berikan buku ini kalian untuk mencatatnya. Nah kemudian Pak sumbernya yang dicari itu dari mana? Ya bisa kamu cari di buku paket, bisa kamu melalui internet ya. Apa saja 3 ini mengidentifikasi daripada masalah apa saja, apa makna dan tujuan pelaksanaan akikah dan kurban, apa perbedaan antara akikah dan kurban dalam Islam, kemudian syarat, tata cara, hikmahnya apa saja. Kamu bisa mencarinya ya di buku sebagai sumber, buku paket sebagai sumber, kemudian juga bisa melalui HP atau melalui internet. Bisa dimulai?
Nanti setelah selesai ini, Pak Alfa nanti kalian mengerjakan Pak Alfa kasih waktu kurang lebih ya 20 sampai 25 menit. Karena ya, kalau kerjakan setelah itu ya kamu bisa mempresentasikan hasilnya diskusi kalian ke depan sesuai dengan kelompok. Ya. Langsung setelah Pak Alfa kasih ini bisa kalian kerjakan pelajaran. Untuk kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Ya. Kelompok 2 siapa? Zaskia, Alfia, Zaskia. Kelompok 3 Asma. Kelompok 4 ini Talita, Afira. Sudah nak? Langsung bisa dimulai ya. Kenapa? Dijawabnya di lembaran itu. Nah itu jadi kalian kan juga secara berkelompok untuk mendiskusikan. Sudah kalian bisa memulai. Sedangkan di sana kamu bisa mencatat apa saja perbedaan antara akikah dan kurban. Yang jelas ada persamaan nggak antara akikah dan kurban? Ada apa persamaannya? Sama-sama menyembelih hewan. Ada yang kesulitan lah? Ada ya? Pelajaran kan sudah kurban ya wis tahu kurban ya kan? Kalau dia tahu itu syarat tata caranya sekarang. Ya. Kapan? Tapi kan kalau tulisan
Orang atau kalau orangnya kan yang sudah selesai? Ya. Karena waktunya sudah habis, kalian sebelum nanti kalian mengumpulkan ke Pak Alfa tugas-tugasnya itu bisa mempresentasikan dulu hasil diskusi, hasil tugas kelompok kalian, mana ya? Jadi supaya teman-teman kalian tahu dari hasil yang kalian rangkum atau yang kalian hasil dari mengidentifikasi apa makna dan tujuan pelaksanaan akikah dan kurban, kemudian perbedaan antara akikah dan kurban itu apa, kemudian apa saja syarat, tata cara, dan hikmah dari pelaksanaan akikah dan kurban. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 nanti sampai bisa mempresentasikan mungkin secara singkat baca nak ya. Ada. Sudah apa namanya? Mungkin dari kelompok 1 berurutan, kelompok 1 yang bertanggung jawab siapa? Alfia. Kelompok 2 Rizkia. Kelompok 3 Laha. Kelompok 4 Safira. Kelompok 5 Bunga. Sudah ya? Selesai semua atau masih ada yang belum? Oh, tinggal sedikit. Saya tunggu. Jadi tahu lah ya, poin-poinnya tahu lah ya. Intinya nanti yang kalian presentasikan itu cukup pertanyaan juga itu. Ya. Terkait dengan makna tujuan, perbedaan, syarat, tata cara dan ketentuan. Kelompok 3 masih belum tentang? Sudah. Anak-anak coba perhatikan nanti ketika teman kalian maju ke depan, semuanya memperhatikan ya, biar apa yang dipresentasikan kelompok 1 sampai 5 teman-teman yang memperhatikan dan itu biar paham gitu loh apa yang disampaikan teman-teman yang presentasi. Sudah, kelompok 1 mungkin bisa mulai. Kalau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara akikah dan kurban. Akikah adalah untuk bentuk rasa syukur atas kehadiran anak, sedangkan kurban meningkatkan ketakwaan dan memenuhi kewajiban sebagai muslim. Sedangkan makna dan tujuan utama dari pelaksanaan akikah dan kurban, makna akikah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Tujuan dari akikah menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagi kepada fakir miskin dan bertujuan dan membagikan juga kepada tetangga. Makna dan tujuan kurban. Makna kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan dari kurban menunjukkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bisa diulangikan dulu. Syarat, tata cara, dan hikmah dari pelaksanaan akikah dan kurban. Syaratnya, hewan yang disembelih harus sehat dan tidak cacat. Tata cara, hewan disembelih dengan membaca basmalah dan takbir, menghadap kiblat dan menggunakan pisau yang bersih dan tajam. Hikmahnya, akikah dan kurban merupakan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya bisa tepuk tangan dulu untuk kelompok.
Selanjutnya nanti untuk kelompok 2 bisa maju ke depan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa perbedaan antara akikah dan kurban dalam Islam. Akikah adalah penyembelihan hewan kambing atau domba sebagai wujud syukur hamba kepada Allah SWT atas segala nikmat. Sedangkan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Apa makna dan tujuan utama dari pelaksanaan akidah, akikah dan kurban dalam Islam? Makna dan tujuan pelaksanaan akikah adalah sebagai rasa syukur tentang mensucikan dan mensucikan anak. Sedangkan makna dan tujuan pelaksanaan kurban ialah sebagai bentuk pengorbanan dan penghormatan untuk Allah sehingga korban pada perintah serta meningkatkan umat. Apa saja syarat, tata cara, dan hikmah dari pelaksanaan akikah dan kurban? Syarat akikah adalah yang pertama, hewan yang digunakan untuk akikah ada 2, yaitu kambing atau domba, tidak kurus dan tidak cacat. Yang kedua, anak yang diakikahi adalah anak yang berumur lahirnya 7 hari. Syarat berkurbanan yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, hanya ada yang dilakukan yaitu unta, sapi atau kerbau, domba atau kambing, dan yang lain ada. Yang ketiga ada domba, yang keempat ada kambing. Tata cara akikah dan kurban itu hampir sama, hanya saja kurban itu ada mengucapkan kaki, sedangkan akikah tidak ada. Nah, tata caranya yaitu pemilihan hewan, penentuan waktu, pembersihan hewan, pengucapan dengan pemilihan hewan, pemasangan dan pembagian porsi. Hikmah akikah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, merupakan bersyukur atas kasihnya anak, merupakan keputusan bagi anak. Hikmah kurban lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, bersikap sikap patuh dan taat kepada Allah, melatih diri bersikap dermawan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya agak dikeraskan ya untuk kelompok selanjutnya. Nah, mulai tadi dari kelompok 2 kita sudah luar biasa dalam presentasikan. Sekarang bisa dilanjutkan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan apa perbedaan antara akikah dan kurban. Akikah secara bahasa artinya memutuskan, menunggangi atau mendengar atau memotong. Akikah secara definisi adalah penyembelihan kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan kurban adalah akibat ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu. Sedangkan kurban berasal dari kata akidah merupakan salah satu wujud syukur kepada Allah SWT atas karunia seorang anak dan untuk bisa saling berbagi. Sedangkan kurban merupakan salah satu wujud syukur pada Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikannya.
Sebenarnya dari apakah diberikan dalam kondisi yang sudah syarat dari dengan korban. Satu, orang yang berkurang berkorban adalah orang yang melakukan kesalahan mengikuti akal sehat. Dua, hewan korban adalah sapi yang juga Tata cara: 1. Siapkan lubang penampungan darah. 2. Hadapkan hewan ke arah kiblat. 3. Masukkan 4 kaki. 4. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hasil kelompoknya bisa ditentukan. Sudah, perhatikan. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, tugas diskusi kalian, yang mana inti dari pembahasan akikah dan jadi ada persamaan antara akikah dan kurban. Kalau persamaannya sama-sama apa tadi? Kalau perbedaannya dan definisi sudah berbeda banyak. Dari segi definisi pun berbeda. Kalau akikah itu apa tadi? Sebagai bentuk rasa atas kelahiran anak. Kemudian kalau kurban ibadah dengan cara menyembelih ya hewan ternak ya, tujuannya untuk mendekatkan diri ke Allah. Kemudian sama ketentuannya juga itu banyak perbedaan antara akikah ya. Contohnya waktu pelaksanaannya saja sudah berbeda. Kalau akikah kapan saja boleh ya tanpa kita melihat waktu. Tetapi perhatikan, kalau kita mengambil sunnah yang paling dianjurkan itu adalah hari keberapa? Hari ke-7. Seumpamanya hari ke-7 kamu tidak mampu, masih belum mampu untuk berakikah, semampu karena ya, meskipun kamu sudah dewasa, semoga kamu mampu untuk berakikah. Jadi sekali lagi kembali ke hukum pelaksanaannya Pak. Soal sunnah muakkad. Berarti sunnah itu kan berarti dakwah. Mana ya? Itu tadi terkait akikah. Kurban waktu pelaksanaannya aja berbeda ketentuannya tadi. Ketentuan waktunya apa? Kalau kurban dilaksanakan pada 10 sampai 13. Tanggal 10 itu hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Ya. Apa tasyrik ini? Hari yang diharapkan untuk berpuasa. Itu namanya hari tasyrik. Selama 4 hari ini waktu penyembelihan kurban, Pak. Kalau penyembelihannya selain tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah boleh, Pak. Menyembelih kurban boleh atau tidak?
Tidak boleh karena cuman ada 4 hari waktu pelaksanaan untuk penyembelihan kurban. Itu bedanya tadi ya, ketentuan. Hewan juga ada ketentuannya. Contohnya akikah. Kalau akikah hewan yang disembelih apa? Domba tahu kan? Seumpamanya kamu kaya, terus akikahnya apa kalau kambing kurang? Cuma saya itu Pak, akikah anak saya besok kambing apa sapi 7 Pak. Boleh nggak? Tidak? Nggak boleh karena ketentuan penyembelihan hewan penyembelihannya itu apa? Kambing atau meskipun kamu kaya ya tetap tidak boleh. Karena ya kalau kurban tadi ada ketentuannya beda, itu kanker ya kanker. Jadi sudah kamu jelaskan apa on. Nah terus kambing kita tapi ya itu perbedaan atau ketentuan hewan kurban dan hewan akikah. Mana ya? Kemudian tata cara pembagiannya juga berbeda tadi. Kalau kurban dihadirkan dalam keadaan apa? Bagian dagingnya itu naik. Kalau akikah jadi sudah berupa sate, berupa berupa krengsek, langsung enak rasa wis. Gimana ya? Karena sebelum Pak Alfa mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada pertanyaan dari kalian kan? Ada? Tidak ada? Nah, ini paling tidak kalian dalam waktu pembelajaran hari ini kalian paling tidak paham antara akikah dan kurban. Karena itu sangat butuh sekali. Ilmu ini sangat kalian butuhkan. Kalian nantinya pasti punya ya, kalau kamu mampu ya pasti berarti berguna. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang bertahan daripada ilmu. Sudah, ada pertanyaan lagi nak? Ada? Kalau tidak ada, kita sama-sama sebelum kita akhiri Pak Kapolri, sama-sama kita berdoa membaca doa kafaratul majlis ya. Nah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.